Ya, shalom, selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Kita masuk kitab yang baru, yaitu 1 Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati berpikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku golongan dari Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis,
Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita sampai kitab 1 Korintus. Jadi ini kota Korintus, kota pelabuhan dan transito, cukup banyak orang yang lewat di situ, penduduknya cukup banyak, dan kita melihat pelayanan Paulus yang surat pertama di Roma. Ini pusatnya Kekaisaran Romawi, dan ini Korintus, kota-kota besar yang disinggahi Paulus dalam pelayanan. Dan tentu ada dinamika kehidupan di kota Korintus, dan kita bisa melihat nanti surat Korintus ini banyak permasalahan yang terjadi di jemaat Korintus karena pengaruh-pengaruh dunia yang waktu itu sangat-sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Dan banyak yang ada di kota Korintus, penyembahan-penyembahan berhala, pelacuran, moralitas yang tidak baik, ada yang kehidupan-kehidupan yang jahat, dan percabulan terjadi di situ. Dan ini pengaruh ini sangat kuat terjadi di jemaat ini, sehingga Paulus memberi surat ini sebagai satu nasihat bagaimana jemaat bisa hidup yang benar, hidup yang dikehendaki Tuhan. Maka kita melihat di pasal 1 Korintus ini dimulai dengan surat ini dikirim oleh siapa? Dan Paulus tegas katakan dari Paulus, yaitu oleh kehendak Allah yang dipanggil menjadi rasul. Dia memperkenalkan dirinya dengan identitas yang jelas, yaitu rasul. Dan kita tahu seringkali orang dalam Yesus tidak kenal dua hal ini, yaitu identitas dan fungsi. Tapi Paulus kan tahu persis bahwa dia adalah rasul yang dipanggil oleh Kristus Yesus. Dan surat ini ditujukan kepada jemaat Korintus, yaitu yang punya predikat di dalam Yesus Kristus, dia dikuduskan, dikuduskan dalam Kristus, dan dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Maka ini satu prinsip, orang yang sudah menerima Yesus bukan punya predikat orang berdosa lagi, tetapi orang yang ada di dalam Yesus Kristus, dia punya predikat orang kudus. Dan ini ditujukan kepada mereka karena mereka berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu mendapatkan kasih karunia, damai sejahtera. Lalu jemaat ini Paulus mengucap syukur. Kenapa dia bersyukur? Karena jemaat ini kaya dalam perkataan dan pengetahuan. Ini sangat lengkap ya, karena dua hal ini kalau didapat dalam orang-orang percaya, ini suatu kekayaan yang kasih karunia Tuhan. Yang pertama, banyak orang berkata-kata tapi dia punya pengetahuan. Itu orang-orang yang angsa bunyi. Tetapi yang kedua, orang-orang yang punya pengetahuan, pintar, pandai, tapi tidak bisa berkomunikasi, sehingga seringkali meleset, misunderstanding, tidak bisa dipahami. Dan jemaat Korintus ini punya hal dua ini yang luar biasa. Dia kaya dalam perkataan, kaya di dalam pengetahuan. Nah, yang berikutnya, demikian kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Dan kita melihat bahwa nanti di 1 Korintus 12, 13, 14, Paulus bicara tentang karunia-karunia rohani, tapi dia memiliki karunia ini. Di dalam Yesus Kristus tidak ada kekurangan. Dan ia juga meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya. Dan tak bercacat
pada hari Tuhan Yesus Kristus ini. Dan ini satu pengharapan, keyakinan bahwa jemaat Korintus punya pengharapan menuju pada kesempurnaan dalam Yesus Kristus, tidak ada cacat, tidak ada celah, dan ini kemajuan. Dan dikatakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya dalam Yesus Kristus. Dan ini satu ucapan syukur Paulus, satu predikat yang ada di jemaat Korintus. Lalu di ayat 10 dimulai dengan tetapi. Nah, kalau kata tetapi muncul adalah kontras. Di atas sudah dipuji, diucapi syukur, dan jemaat ini luar biasa dapat kasih karunia Tuhan. Lalu ayat 10 dimulai dengan tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan Yesus Kristus, kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi biarlah kamu erat bersatu, bersehati sepikir. Ini terjadi satu masalah dalam jemaat, dan masalah ini sering juga terjadi di jemaat-jemaat saat ini, yaitu perpecahan. Ya, di dalam pasal 1 kita melihat bahwa ini masalah yang ada di dalam jemaat, yang Paulus prihatin menasihatkan jemaat ini supaya sehati, sepikir, seia, sekata dalam persekutuan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Tapi faktanya jemaat ini ada perpecahan karena ada golonganisme, yaitu ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, ada golongan Kristus, dan ini yang sering terjadi di antara kita. Denominasi-denominasi, gereja-gereja pecah, jemaat pecah karena ada golonganisme kuat dengan fanatik terhadap orang-orang karisma yang semua mengikuti dan tidak melihat bahwa di dalam Yesus Kristus mestinya kita satu. Ya, mestinya kita satu. Dan ini dinasihati oleh Rasul Paulus. Berikutnya kita melihat bahwa Paulus memberikan penyataan. Kalau di atas dia menunjukkan identitas, tapi di sini dia menunjukkan fungsinya. Di ayat 17, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Saudara, Paulus ini tahu panggilan Tuhan dengan jelas, bahwa dia tahu siapakah dirinya. Dia adalah rasul, apa fungsinya. Kalau rasul, dia fungsinya memberitakan Injil. Dan itu yang selalu dikerjakan oleh Paulus. Banyak orang tidak mengerti siapakah saya, belum tahu. Yang di dalam Yesus siapa saya. Yang kedua, tidak tahu saya itu hidup untuk apa. Apa fungsi yang Tuhan kehendaki saya lakukan. Tidak jelas. Sehingga hanya berputar-putar mengikuti semua kegiatan, dan belum tentu itu yang disuruh Tuhan. Belum tentu itu yang dikehendaki Tuhan. Maka pertanyaan yang utama kalau kita lakukan segala sesuatu, apakah yang Tuhan Yesus suruh saya lakukan? Paulus tahu, Yesus mengutus aku untuk memberitakan Injil. Dan di tengah-tengah pemberitaan Injil itu ternyata ada orang-orang yang sombong, yang tinggi hati, yaitu dia merasa berhikmat. Dan firman Tuhan katakan, di mana orang yang berhikmat, di mana ahli Taurat, di mana pembantah dunia, dan itu menganggap Injil itu suatu kebodohan, dan Tuhan tidak berkenan. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan
ada orang-orang yang bodoh, tidak tahu banyak pengetahuan, tapi dikatakan di sini mereka percaya oleh kebutuhan pemberitaan Injil. Ya, ini yang mendapatkan kasih karunia, keselamatan itu. Dan dikatakan, ya, tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Orang-orang ada dalam Yesus Kristus, dialah yang memberi kekuatan dan hikmat Allah. Orang-orang yang berhikmat inilah orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Sekalipun dunia tidak mengenal, tidak tahu karena kebodohannya, merasa sombong, merasa hebat, merasa pandai, kuat, seperti orang-orang Yunani yang penuh pengetahuan dan orang-orang Yahudi yang minta tanda, tidak menerima Injil. Tapi Paulus menegaskan, tetapi oleh Dia kamu berada menjadi hikmat bagi Kristus, bagi kita, karena dalam Kristus oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Karena itu, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Nah, ayat-ayat ini sering ditafsir, biarlah dalam Yesus tidak usah sekolah, tidak usah masuk sekolah teologi, tidak usah sampai punya gelar, tidak asal dalam Yesus itu dapat hikmat. Ayat ini bukan bermaksud begitu, tapi orang-orang yang sombong, yang merasa pandai, menolak Injil Yesus Kristus, ini yang celaka, akan dibinasakan. Tetapi yang dalam Yesus Kristus justru diberi hikmat, diberi kebenaran, diberi kekudusan, dan ditebus dosanya. Dan kita bermegah karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Amanat teksnya, dalam Yesus dikuduskan, jemaat itu akan kaya dalam perkataan dan pengetahuan, dapat karunia, dan mestinya hidup bersatu dan berhikmat. Aplikasinya, kita coba cek masing-masing. Apakah saya sudah dalam Kristus? Identitas dan fungsi saya itu jelas. Apakah saya memiliki karunia hidup jemaat yang bersatu dan hikmat Allah, supaya kita bermegah di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bersama-sama meresponi firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1. Kita terus bersyukur kepada Tuhan untuk hikmat yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, banyak yang Kau perbuat dalam hidupku Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan.
Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala anugerah yang Tuhan sudah berikan di hari-hari yang lalu. Entah itu sukacita, damai sejahtera, penyertaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan sampai hari ini. Mengucap syukur untuk setiap pribadi yang terus diperkaya dengan rohani oleh Tuhan. Mengucap syukur untuk keluarga, mengucap syukur untuk setiap waktu yang Tuhan berikan buat kita. Biarlah kita terus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus membawa kita untuk mengingat segala kebaikan Tuhan.